Tak perlu lama untuk meluapkan perasaan ini. Memohon maaf atas keegoisanku meninggalkan mereka, memberikan ketenangan baginya, bagi Putri Ashifa yang tangisannya mulai mereda, dengan tanpa berucap sama sekali, dengan memelukmu, dengan membelai lembut kepalamu yang terbalut kerudung. Semoga engkau dapat merasakan betapa aku tak mampu untuk berada jauh darimu, wahai bidadari berkerudung. Betapa perasaan ini amat sangat sulit ditahan lagi. Kesadaranku akan situasi yang tak baik karena adanya satu sosok gadis kecil yang cantik di saat menoleh dan mendapati ia tengah menatap kami kebingungan. Sudah tak baik dilihat oleh Aini, bisikku padanya, pada wanita yang sepertinya enggan melepaskan pelukan ini. Perlahan mulai kulepaskan dia dengan lembut, mulai memberikan udara pada paru-parunya yang mungkin sejak tadi sama sepertiku, karena sedikit kesulitan untuk menarik nafas karena asupan udara di dalam sana semakin sedikit. Kami melepas diri untuk menghindarkan keinginan yang lebih dari hanya sekedar berpelukan. Kualihkan tatapanku. Bukan hanya itu saja, aku mulai menurunkan badanku, berlutut di hadapan Aini. Om Doni, Aini ngantuk. Oh sayang, kasihan. Ku belai lembut kepala anak ini. Kemudian ku tarik dia pelan dan menyempatkan memeluknya sebentar. Ayo kita pulang sayang, pulang bersama Om Doni, begitu ujarku. Semoga didengar oleh ibunya. Apa yang dilakukan Ashifa? Hanya diam, hanya menatap apa yang aku lakukan, serta mencoba menenangkan diri karena terdengar beberapa kali ia menarik nafas disertai suara cairan dari hidung dan mulutnya yang menandakan jika dia berusaha menghilangkan sesenggukannya. Aku melepas Aini. Aku lantas berdiri. Kembali berdiri berhadapan dengan Ashifa. Kutatap dia, kutatap bola matanya. Tatapanku ini tak ingin lagi mendapatkan jawaban atas apa yang diinginkan dalam hati. Karena untuk malam ini, aku yang harus mengambil sikap. Kemudian ku kepalkan tangan kananku, berusaha untuk menahan agar ia tak bergerak, menghapus air mata itu, mengeringkannya, menggantikannya dengan sebuah senyuman. Namun, rupanya keinginan tersebut tak terjadi. Ketika keinginan tak sejalan dengan hati, maka yang ada kenekatan pun terjadi. Perlahan, amat sangat pelan tanpa melepaskan tatapanku pada sepasang bola mata kecoklatan yang masih berusaha menahan segala rasa yang menerpa, ku gerakkan tangan ini, ku tempatkan pada posisinya yang pas. Rasanya, feel-nya, syahdunya, semua menjadi satu dalam jiwa ini, dalam diri ini, seolah tubuhku bagai tersengat aliran listrik ketika telapak tangan kananku akhirnya benar-benar menyentuh pada pipi kiri wanita di hadapanku ini. Tak ada penolakan, tak ada tatapan yang mengisyaratkan permohonan untuk melepasnya. Bahkan sepasang bola mata itu mulai terpejam. Maafkan saya, maafkan karena telah melakukan kesalahan ini. Maafkan karena telah melakukan yang tak seharusnya kulakukan. Begitu ucapku pelan. Lalu mulai kuusap lembut pipinya. Meski ada selembar nikab yang menghalangi, tapi tak merubah efek syahdu yang kiri mendera. Tak mampu menahan debaran jantungku yang kian cepat berdetak di dalam sana. Setelah itu, kini tangan kiriku ikut membantu pasangannya si kanan. Ikut menyentuh di pipi kanan. Kini kedua tangan ini merambat naik ke atas, menyentuh sepasang bola mata yang tengah terpejam, menyentuh alisnya, lalu turun ke mata. Terdengar tarikan nafas sekali dari empunya. Aku pun melakukannya, karena apa yang akan kulakukan selanjutnya akan merubah jalan hidupku ke depannya. Karena dengan ini,
maka bayang-bayang dirinya akan sulit kuhilangkan. And then, sepasang tangan ini bukan lagi tanpa sengaja, melainkan secara sadar dan yakin mulai menarik kepala berbalut kerudung. Wajah yang jaraknya beberapa senti kini mulai maju tertarik oleh sepasang tangan ini. Posisi tujuan yang memang hanya sebatas dagu. Kutundukkan wajah ini. Kemudian tak perlu kujelaskan bagaimana perasaan ini. Merasakan kelegaan yang teramat sangat ketika berhasil kusentuh keningnya. Aku menempelkan diri ini, kupejamkan mata ini, menghirup ubun-ubun wanitaku ini. Wanita yang seharusnya bukan milikku. Wanita yang seharusnya terbebas dariku. Namun karena perlakuanku membuat sepasang tangan tertutup itu mulai bergerak memelukku. Maafkan saya Putri Asifah karena telah membawamu sejauh ini tak terbatas ini. Dan maafkan saya Pak Alim karena sudah salah menyayanginya. Kulepaskan keningnya, kupandangi wajahnya yang masih terpejam. Kamu tahu, kalau saya begitu peduli sama kalian, amat sangat peduli ke kamu. Dia mengangguk. Kamu tahu bagaimana perasaan ini saya tahan sejak kemarin? Dia mengangguk. Kamu tahu betapa saya amat sangat menyayangimu? Dia mengangguk lagi. Put, kenapa pertanyaan terakhir bukannya kamu menggelengkan kepala, malah membenarkan dengan anggukan? Kalau begitu, izinkan saya untuk mengabulkan permintaan Aini untuk sekedar bertamu di rumah saya, hanya malam ini. Dia membuka mata perlahan. Dia menatapku dalam diam. Kumohon, dia menatapku sangat dalam. Kak, ya Put. Kakak tahu konsekuensinya ketika kami berdua ikut bersama kakak malam ini, ujarnya lembut. Ya, saya tahu. Karena itu saya mengajakmu. Kumohon. Meski sejujurnya aku gak begitu paham maksudnya. Serius, Bo. Dan alhamdulillah betapa bahagianya. Betapa leganya perasaan ini ketika sepasang mataku masih saja tak teralihkan dari wajahnya yang secara perlahan mulai teranggukkan. Bahkan 2 kali anggukan disertai senyum yang terlihat dari sepasang matanya. Terima kasih, Put. Terima kasih, wahai bidadariku. Kuucapkan dengan sungguh-sungguh penuh perasaan. Dia mengangguk. Kembali kasih, wahai malaikatku. Aku hanya geleng-geleng kepala mendengarnya. Kemudian kurai Aini yang sejak tadi kebingungan atas kelakuan orang tua di hadapannya. Lalu kugendong dia. Sayang, malam ini Aini bobo di rumah Om Doni. Mau Om. Begitu balas gadis kecil ini. Kemudian tak lupa kuangsurkan tanganku di hadapan sang ibu. Telapak tanganku membuka, menginginkan ia meraihnya. Kita tak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depannya, karena masih menjadi rahasia Sang Pencipta alam semesta. Tapi setidaknya jika kamu menggenggam tangan ini, ikut bersama saya malam ini ke rumah, akan menjadi sebuah kisah baru yang dapat kita ceritakan ke mereka ketika kita sudah pensiun. Dia masih menatapku, lalu berganti dengan melihat ke tanganku yang masih terbuka. Maukah kamu membantuku untuk membuat satu cerita tentang kita? And then, yes, dia menerimanya. Dia menggenggam tanganku lalu melangkah bersama menuju ke taksi yang sejak tadi menunggu di depan sana.